Sedikit ya? Sedikit Pak Herman ya. Karena waktunya betul-betul sudah habis. Baik. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati. Pak Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, yang dua-duanya punya potensi menjadi Presiden Republik Indonesia. Pertama, saya tentu kalau untuk laporan keuangan, ini kan formalnya bahwa indikatornya adalah apakah status yang dikeluarkan oleh BPK. Sehingga kalau Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN memiliki status wajar tanpa pengecualian, saya kira wajar juga saya memberikan apresiasi terhadap status hasil laporan keuangan ini. Tapi lebih daripada itu, apakah keefektifan terhadap pelaksanaan kegiatan laporan keuangan ini efektif tidak untuk rakyat? Ini yang saya tidak bisa juga mendesak kepada Pak Zulkifli, karena Pak Zulkifli kan baru gitu ya. Sehingga ke depan menurut saya, ke depan bukan hanya persoalan laporan keuangan atas hasil serapan dan status dari BPK, tetapi bagaimana keefektifan sebetulnya. Bahwa satuan anggaran sebesar apa, ini efektif untuk rakyat. Sebesar satuan anggaran apa, efektif untuk bisa menjaga terhadap inflasi misalkan. Dan bahwa realitas hari ini inflasi di sektor pangan sudah mencapai 10%, ini menurut saya juga fakta yang harus dijawab oleh Kementerian Perdagangan ke depan. Sehingga saya lebih menginginkan ke depan itu, Pak Sarmuji, indikator dari laporan keuangan ini adalah lebih kepada keefektifan pelaksanaan anggaran. Meski barangkali laporan formalnya adalah terhadap opini yang diberikan oleh BPK atau terhadap serapan anggaran di masing-masing kementerian dan lembaga. Saya kira ini komentar untuk saya untuk yang umum. Apalagi kalau BUMN dengan hanya 193,4 miliar, ini kan anggaran yang sangat kecil sekali dibandingkan dengan sebetulnya pengelolaan anggaran yang begitu besar. Sehingga khusus untuk Pak Erick Thohir, saya meminta untuk laporan keuangan ke depan, formalnya yes seperti ini Pak. Tapi alangkah baiknya bagaimana laporan keuangan seluruh BUMN diakumulasi atau dikonsolidasi, kemudian dilaporkan sekaligus pada waktu pelaksanaan laporan keuangan yang formal ini, yang APBN. Bagaimana yang BUMN-nya? Misalkan aset totalnya sekian ribu triliun, omsetnya sekian triliun, termasuk pada akhirnya berapa dividen kepada negara. Ini lebih penting menurut saya dibandingkan dengan hanya melaporkan 193 dengan serapan 190,94 miliar. Gitu. Sehingga kita juga bisa membaca bahwa bagaimana Kementerian BUMN dengan mengelola anggaran yang begitu besar yang saat ini ada di BUMN, yang terlepas anggarannya dari kewajiban keuangan negara, menurut saya ini yang harus kemudian kita bisa dalami, termasuk bagaimana keefektifan pelaksanaan penyertaan modal negara. Ini penting Pak Sarmuji ya menurut saya. Waktunya Pak Herman. Sehingga ini yang terakhir, saya setuju Pak Erick barangkali memberikan pengawasan yang lebih intensif terhadap BUMN-BUMN yang memiliki aset besar. Dan ini terkait dengan penguasaan teritorial, pertanahan. Contoh perhutani. Tadi disinggung oleh Pak Sony, perhutani, PTPN, RNI, menurut saya ini harus jelas sekali. Kalau tidak, makin lama semakin kecil, banyak oknum yang bermain, perusahaan tetap tidak untung terus, bahkan relatively ya, meskipun ada untung juga hutangnya jadi melar gitu. Nah ini yang harus kemudian betul-betul diawasi secara intensif. Karena saya melihat ada indikasi besar gitu ya, bagaimana penguasaan terhadap aset-aset ini semakin menyempit. Oleh karenanya, baik itu perubahan terhadap penggunaan alokasi terhadap peruntukan yang ada maupun tidak, ini juga nanti masuk di dalam
laporan tahunan yang disajikan di dalam realisasi anggaran tahun sebelumnya atau tahun berjalan. Saya kira demikian Pak Sarmuji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.